Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diden Hendra Helamang Alfariski, NIM D600 190 190, Prodi Teknik Industri 2019. Dibuatnya video ini adalah untuk post test praktikum pemrograman komputer tahun 2020. Di sini saya akan membahas 4 modul. Modul yang pertama adalah Python dasar, yang kedua adalah Python GUI dengan PySide, yang ketiga web statis dengan Django, yang keempat adalah web dinamis dengan Django. Langsung saja ke modul yang pertama, pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan simpel. Kelebihan Python diantaranya adalah memiliki pustaka yang luas, memiliki dukungan kepada semua sistem operasi Linux, Windows, dan iOS, mudah dipelajari oleh pemula, dan Python mampu berinteraksi dengan bahasa pemrograman yang lain. Tapi Python memiliki kekurangan. Kekurangannya diantaranya adalah dibanding bahasa pemrograman lain, bahasa pemrograman Python lebih lambat dijalankan dibanding bahasa C maupun C++. Lalu yang kedua, apabila menjalankan program yang berat atau besar, Python lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman C. Lanjut ke flowchart. Pengertian flowchart. Flowchart merupakan bahasa Inggris yang berarti diagram alir. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara satu instruksi dengan proses yang lain. Berikut adalah flowchart dari modul 1. Yang pertama adalah mulai, yang kedua mengambil antrian, lalu mengisi data diri dan data hewan, pemeriksaan oleh dokter, lanjut putusan memerlukan pemeriksaan lanjutan atau tidak. Jika bersedia maka membayar biaya tambahan, jika tidak bersedia maka langsung ke langkah penebusan obat. Apabila tidak memerlukan obat atau tidak membeli obat di apotek klinik, maka bisa menebus di apotek lain. Apabila ingin menebus di klinik maka bisa. Lalu ya selesai. Algoritmanya berarti yang pertama datang ke klinik, yang kedua mengambil nomor antrian lalu mengisi data diri, yang ketiga memeriksakan hewan peliharaan, lalu pemeriksaan lanjutan, selanjutnya penebusan obat, selesai. Untuk skrip modul 1 berikut adalah skripnya. Contoh skrip pengandaian di sini adalah if, elif, dan else. Program pengandaian itu digunakan apabila nilai tersebut dicantumkan pada jawaban nantinya, maka akan muncul perintah seperti di bawah ini. Nah, apabila jawabannya tersebut maka muncul ini, dan apabila jawabannya kebalikannya sesuai yang diatur oleh kita maka akan muncul ini, dan apabila yang selain 2 di atas maka akan muncul ini.
Di sini program perulangannya ada while dan for. While ini nilainya akan tetap keluar apabila jawabannya benar. Apabila salah maka akan terputus. Untuk for ini perulangan terbatas. Lanjut ke modul 2, yaitu Python GUI dengan PySide. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai GUI atau Graphical User Interface. GUI adalah program antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada peranti elektronik secara grafis, bukan perintah teks antara user dan komputer. Sistem GUI memudahkan pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengetahui banyak tentang perintah dasar. Lanjut, PySide 2. PySide 2 adalah pengikat Python dari cross-platform GUI toolkit Qt dan berjalan pada semua platform yang didukung oleh Qt termasuk Windows, macOS, dan Linux. PySide 2 itu library dari Python yang memungkinkan kita membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt framework. Untuk flowchart program dari praktikum modul 2 adalah sebagai berikut. Untuk flowchart dari program praktikum yang kedua atau modul 2 ya ini kita bisa mulai dari klik data dulu ya. Klik data, maka akan muncul tombol daftar produk dan daftar mitra penjualan. Nah, kita masuk ke daftar produk dulu. Ada dua pilihan, daftar produk makanan dan minuman. Nah, ini intinya isinya sama, maka akan muncul daftar produk makanan atau daftar produk minuman. Ini tadi apabila kita klik daftar mitra penjualan, maka akan muncul daftar mitra penjualan. Lalu selanjutnya untuk pilihan kalkulator, maka akan muncul tombol order makanan atau tombol order minuman. Itu nanti akan ada perhitungan untuk harga barang, jumlah barang, dan jenis barang yang akan diorder oleh pembeli. Nah, untuk algoritmanya, maka yang pertama membuka aplikasinya, klik data atau kalkulator, maka akan muncul penjelasan mengenai daftar produk dan daftar mitra penjualan. Apabila klik kalkulator, maka akan muncul tombol order makan dan order minum. Setelah itu apabila order makan atau minuman itu sama perhitungannya, kita memilih jenis produknya, jumlah produk, lalu menghitung total yang harus dibayarkan. Untuk script pada modul 2 import SJS, itu artinya import system. Untuk from PySide 2 Qt GUI import bintang, ini kita artinya mengimport semua aspek di dalam library PySide 2 Qt GUI. Begitu juga dengan bawah-bawahnya, ini sama intinya. Kelas ini untuk menampung fungsi-fungsi dev yang di bawah ini agar nanti bisa dijalankan. Untuk init ini adalah fungsi induk, apabila tidak ada ini maka program tidak bisa berjalan. Untuk self ini bisa diubah-ubah sesuai keinginan kita, bisa kata yang lain, tapi ini di sini memakai self. Ini set window title untuk mengatur judul dari jendela program. QLabel di sini digunakan untuk membuat suatu kalimat yang diinginkan. Set font untuk mengatur font. Lalu key radio button. Key radio button ini untuk menambahkan fitur radio button
yang apabila diklik itu akan muncul tombol hitam di tengah-tengah lingkaran. Untuk push button ini seperti pilihan, bentuknya kotak, bisa diklik. Ini from makan minum import, ini adalah nama dari kelasnya. Ini apabila daftar pay self dijalankan, nanti maka akan membuka file dari ini, nama filenya, mengimport kelas dari file tersebut. Nah, yang paling bawah ini adalah untuk menjalankan aplikasinya. Lanjut ke modul 3. Modul 3 itu adalah web statis dengan Django. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HTML, CSS, dan Django. Yang pertama, HTML atau Hypertext Markup Language adalah suatu bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat website. HTML dapat digunakan dengan cara diakses untuk memperlihatkan informasi dalam pencarian informasi atau referensi di web. Untuk CSS, Cascading Style Sheet, adalah aturan untuk mengendalikan beberapa komponen web sehingga terstruktur dan teratur. CSS dimanfaatkan untuk tampilan web yang dibuat dengan bahasa HTML. CSS juga berfungsi untuk mengatur layout dan menghias tampilan agar lebih menarik. Lalu Django itu adalah suatu library atau bahasa pemrograman yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk penjelasan mengenai pembuatan project dan app ini melalui CMD, bisa diketikkan Django admin start project, nama project yang diinginkan. Nah, ini nanti di enter maka akan muncul ke folder C di dalam ini. Nah, bisa dicek. Ini, nah ini bisa muncul di sini. Untuk startup maka Python manage.py startup, nama app yang diinginkan, misal contohnya post test. Nah, ini nanti akan muncul sini. Nah, di dalamnya ada ini. Lalu untuk pembuatan HTML dan CSS-nya modul 3 ini templates modul 3 untuk home-nya. Di sini ini type-nya HTML. Load static ini untuk memuat file dalam static. Title ini untuk meset judul dari tabnya. Untuk script link ini akan mengatur logo yang ada di tab nanti pada web. Untuk ini CSS untuk memanggil file CSS-nya. Lalu ada kelas menu isinya home, about, budget, our team, our product, kontak us, dan dashboard. Untuk kelas ini ada kalimat ini nanti di webnya. Lalu ada pilihan explore more, nanti akan menuju ke halaman produk. Lalu untuk footernya ini ada alamat, lalu telepon dan email, dan di bawah lagi ada footer nama dan name. Lalu HTML ini akan tampilannya itu masih biasa. Nah, itu perlu dihias dengan CSS. Saya memakai CSS ini, modul 3 CSS seperti ini. Ini script dari CSS untuk modul 3. Nah,
Ini ada contohnya background image. Ini untuk mengatur backgroundnya, size-nya cover, berarti keseluruhan menutupi. Untuk background attachment-nya fix, berarti tidak bisa bergerak-gerak. Nah, untuk warna kode ini ada beraneka ragam. Saya mau memakai kode ini, nanti akan muncul di webnya warnanya sesuai dengan kodenya. Lalu ada border ini adalah sebuah border untuk pilihan menu UL. Lalu width ini adalah lebarnya 100%, jadi akan lebar sampai ke pojok kanan dari web sampai pojok kiri. Lalu untuk displaynya block untuk menu UL LIA. Lanjut ke footer, ini sama seperti di atas tadi scriptnya. Untuk modul 4 yakni web dinamis dengan Django, di sini saya akan menjelaskan mengenai database, XAMPP dan Apache. Yang pertama, database atau basis data itu adalah kumpulan file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain yang disimpan dalam komputer sehingga membentuk data untuk menginformasikan satu perusahaan atau instansi. Jadi manfaat dari database untuk suatu perusahaan itu adalah menyimpan data penting maupun tidak mengenai perusahaan tersebut. Yang kedua adalah XAMPP. XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Lanjut ke Apache. Apache mudah dipakai karena memiliki struktur berbasis modul. Modul memungkinkan administrator server untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi atau fitur tambahan. Untuk flowchart dari modul 4, yang pertama masuk dashboard, itu ada pilihan tambah data, delete, dan upgrade. Untuk tambah data, apabila ya, maka kita akan menuju ke halaman penginputan data. Setelah menginput data, kita submit, maka akan kembali ke halaman awal dengan data yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, untuk upgrade, kita juga menuju ke halaman penginputan data, tapi kita tinggal mengedit apa yang ingin kita edit, lalu akan kembali ke halaman awal. Nah, untuk delete, ini delete per baris data yang sudah kita simpan sebelumnya. Untuk algoritma flowchart program modul 4, yang pertama berarti kita masuk ke dashboard, lalu kita memilih menambahkan data, upgrade atau delete, lalu lanjut ke halaman penginputan data. Selanjutnya kembali ke halaman awal dengan pilihan-pilihan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Setelah itu selesai. Untuk penjelasan program dashboard, ini kita sudah berada di halaman dashboard. Ada pilihan tambah data, delete, dan update. Nah, apabila kita akan menambahkan data, klik ini, kodenya 24, nama unitnya D, pembelinya D, harganya 234, kita kirim. Maka datanya akan muncul di sini. Nih yang paling bawah. Nah, misal kita ingin mendelete-nya lagi, kita tinggal klik delete, maka ini akan terdelete tadi. Nah, misal kita ingin mengupdate data, misal kita ini klik update, ini kan seperti ini data sebelumnya. Nah, kita misal ingin mengubah kodenya 00,
ini, maka di sini sudah berubah datanya. Untuk manfaat website dinamis dalam sebuah perusahaan ini jelas sangat terlihat sekali untuk memudahkan perusahaan dalam menginput data yang diinginkan, biasanya berupa produk, lalu data pembeli dan harga dari produk tersebut, bisa juga menghitung profit dari perusahaan tersebut. Intinya website ini sangat berperan penting di bidang penjualan, promosi, maupun sekedar info mengenai perusahaan. Contohnya pada ini about us, seperti ini penjelasan untuk modul 4. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.